Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman YouTube. Kebetulan kita ini sedang mencari mobil Toyota Altis tahun 2008. Ini nanti unit yang kedua yang kita cek ya, karena tadi unit yang pertamanya cukup lumayan buruk lah menurut saya. Kita langsung saja menuju ke lokasi. Ini teman-teman kondisi mobilnya ya, kondisi mesinnya seperti ini. Ini unit yang kedua kita cek. Untuk unit yang kedua ini kondisi mesinnya juga ya samalah, mobil tahun segitu. Rembes-rembes itu pasti ada teman-teman, nggak mungkin bisa kering seperti tahun-tahun muda ya, bahkan tahun muda pun juga bisa rembes. Ini kondisi mesin olinya masih cukup lumayan bersih, bagian dalamnya tidak ada oil slatnya atau berlumpur. Ini bagian cover timing juga basah seperti ini. Pokoknya kalau nyari mobil tahun tua-tua emang agak sedikit susah sih untuk mendapatkan yang benar-benar bagus ya. Oke, kita coba lihat bagian bawahnya seperti ini bawahnya juga rembes, bagian oil pannya rembes, kemudian sepertinya sih belum pernah dibongkar teman-teman untuk kondisi mesin ini ya. Jadi kondisi mesinnya tadi saya cek kilometernya 141, kemungkinan sih nggak asli menurut saya. Nanti kita coba dengarkan suara mesinnya seperti apa ya. Kita coba hidupkan. Seperti ini sudah menyala. Oke, kita coba dengarkan suara mesinnya. Siapa? Orang Jawa. Nah, ini suara mesinnya seperti ini teman-teman. Kondisinya sih masih cukup lumayan halus ya, nggak terlalu kasar ya, karena bagian mesinnya hanya minus-minus di rembes-rembesnya saja. Tapi ini mobil kondisi mesinnya belum pernah bongkaran, sindar-sindarnya itu masih asli, baut-bautnya juga masih bagus-bagus ya, belum pernah bekas dilepas ataupun diganti. Ini kondisi mesin bersih ya, biasa sudah di salon. Kita cek-cek bagian mobil depan itu nggak ada indikasi bekas nabrak, kondisinya masih utuh semua seperti ini, masih rapi. Yang agak parah tadi saya lihat di bagian belakang teman-teman, nanti kita coba lihat, kita cek ya. Altis 2008. Ini bagian disc brake-nya juga ya tahun segitu sudah gelombang, kayaknya sudah pernah dibubut. Jadi untuk piringan cakram itu jangan sering dibubut teman-teman, takutnya nanti pecah ya atau retak. Iya. Karena ada batas maksimalnya cakram itu harus berapa kali boleh dibubut. Oke, kita lanjut, kita dengerin suara mesinnya ketika diakselerasi seperti ini. Ada suara kasar yang mengikuti putaran mesinnya teman-teman. Biasanya kalau ada noise yang ngikutin putaran mesin itu biasanya kondisi mesinnya kurang bagus atau sudah sedikit parah lah. Untuk mobil bekas banjir atau tidaknya, insya Allah sih masih aman ini teman-teman. Untuk kondisi mobilnya bukan bekas banjir ya, cuma ada kotoran aja. Ini mungkin aliran dari AC teman-teman. Untuk semuanya kondisinya masih tidak ada karat yang berlebihan ya. Seperti ini kondisinya interiornya. Kita cek bagian yang lain, bodinya emang sedikit sudah banyak repairan sih, banyak dempulan, bekas accident juga teman-teman. Bagian belakangnya seperti ini, shock breakernya masih aman. Kita coba lihat knalpotnya, ini kompresinya masih bagus, masih mengeluarkan air. Biasanya kalau sudah mengeluarkan oli itu kompresinya sudah bocor teman-teman. Oke, kita lanjut di bagian belakangnya. Nah, ini teman-teman,
kondisi sealernya sudah hancur, bagian belakang sudah bukan asli dan sudah nggak rapi lah. Ini benturannya cukup parah nih teman-teman, karena rata ya, dari bagian sisi kiri sampai kanan itu kena semua nih teman-teman. Kayaknya tabrak belakang yang cukup parah menurut saya nih, karena setelah saya cek tadi itu ya banyak bagian yang kena, bahkan nyampe bagian samping pun kena teman-teman. Nih kita coba buka nih, ada bracket juga yang lepas ya. Biasanya kalau repairan emang gak sekuat bawaan pabrik teman-teman, seperti ini ya. Tuh kelihatan kan, bagian bodinya juga sudah ya bekas repairan semua. Kita buka karetnya. Kondisinya seperti ini ya, sudah berkarat, kemudian bekas getokan juga ya, cukup lumayan parah di bagian belakang. Tapi ya itu karena ini harganya juga termasuk yang paling miring dibandingkan yang lain, kondisinya ya memang seperti ini, banyak PR. Ini bekas tabraknya seperti ini, kelihatan ya. Emang menurut saya nyari mobil yang umurnya tua itu sedikit agak sulit teman-teman. Bahkan kemarin waktu itu pernah juga saya nyari Yaris 2009 aja, itu kondisi mesinnya kebanyakan ya kurang bagus. Saya nggak tega teman-teman kalau emang kondisinya kurang bagus dipaksa buat dibeli. Mending saya capek tapi nggak memberikan unit yang mengecewakan ya. Ini kondisi bodinya juga sudah dembulan semua, sudah repairan semua lah intinya nih untuk di bagian belakang. Ini bagian ini juga sudah dembulan teman-teman, berasa ya apabila plat bodi mobil kalau yang sudah didempul sama yang belum itu, ketika kita getok pakai tangan aja itu berasa teman-teman, bunyinya lain ya. Ini kita cek bagian yang lain, kaki-kaki tadi rak setirnya juga kena, agak sedikit oblak. Kemudian maticnya lah, ini maticnya yang tadi saya khawatirkan teman-teman. Ketika saya cek olinya itu agak sedikit keruh dan hitam ya, itu sudah pasti kurang bagus di olinya. Saya khawatirnya nanti ketika dipakai jadi dibeli tuh bisa terjadi selip teman-teman di maticnya. Tapi tadi saya sudah langsung informasikan bahwa maticnya itu sedikit harus diservis ya, karena untuk olinya itu sudah cukup parah teman-teman. Takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, makanya PR-nya itu cukup besar di maticnya. Oke, seperti ini hasilnya. Tadi kita sudah lihat semua, sebagian sudah kita test drive. Untuk kesimpulannya, PR-nya terutama satu, di mesinnya banyak yang rembes. Kemudian oli matic juga harus diganti, dan kalau perlu di peremajaan juga harus mungkin ganti kampas maticnya ya, karena tadi saya bawa itu sudah sedikit agak lemot dan perbedaannya sedikit agak lambat. Untuk yang lainnya kaki-kaki juga rak setir harus diservis. Untuk harganya sendiri, Toyota Altis tahun 2008 ini tadi penawarannya itu 90 juta.